Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Baik. Ya, sehat ya, Pak. Tadi sudah belajar buat apa? Biosaka? Ya, biosaka. Oh, seru enggak, Pak? Seru. Oke. Nih, Bapak ketua kelompok apa namanya, lupa saya. Tangi. P4 kan Bapak dapat sarana P4 ya. Kelompok P4 apa namanya? Kelompok P4 apa? Kelompok petani Punggur Tangi. Oh, Bapak ketua kelompoknya. Ya. Oke. Pak, bisa cerita enggak? Saya ini ingin dengar pengalaman Bapak. Setelah mendapatkan sarana itu, terus kemudian diajari kan cara eksplorasi cara mencari di lapangan, di halaman, di kebun gitu kan, lalu membuatnya, lihat di mikroskop sampai kemudian ini jadi ini biosaka ya Pak ya, tadi ya, ini kan pesnap ya, semua tadi dihasilkan dari P4. Mungkin Bapak bisa cerita, sudah pernah coba aplikasi? Sudah. Nanti Bapak cerita nih hasil aplikasinya bagaimana, pengalaman waktu buat di lab seperti apa gitu. Coba ya, bisa Pak ya, cerita ya. Ayo Pak, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anjas Asmara. Nama artis nih. Alamat Mengkudu, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Jadi di sini di kelompok ini saya selaku ketua kelompok Punggur Tangi. Ketua kelompok Punggur Tangi. Nah, sesuai dengan apa yang kita pernah lakukan dari awal sampai akhir ini cukup memuaskan. Dimana kita bahwa selama sekian hari kita dilatih untuk membuat produk-produk atau pupuk-pupuk. Jadi tujuan daripada kita membuat semacam ini untuk menyuburkan tanah dan mengurangi bahan kimia. Nah, jadi setelah kita lihat kondisi daripada tanah, terutama di sini di Subak di kota ini, setelah disurvei oleh pemerintah bahwa 98% tanah dalam keadaan kritis. Nah, oleh karena itu dari pemerintah menganjurkan kepada kita di kelompok kita ini untuk membuat semacam ada istilahnya pestisida nabati, POC, PGPR, dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai pertemuan pelatihan ini, ada salah satu petani menanyakan sama kita, yaitu namanya Mak Anto, menanyakan kira-kira di mana beli pupuk ini. Kalau ada belikan saya juga. Padahal itu hasil dibuat kelompok sebenarnya hasil kelompok, tetapi kita tidak terlalu terlalu menyombongkan diri gitu. Jadi setelah kita kasih tahu Mak Anto bahwa pupuk ini buatan kami kelompok tidak dijual. Nah, nanti bagaimana Mak Anto? Berhasil atau bagaimana tanamannya? Tanaman kacang saya ini setelah saya pakai pupuk ini berubah kacang saya. Jadi dari segi apa berubahnya? Daunnya, batangnya, saya lihat daunnya agak besar-besar setelah saya pakai pupuk ini. Nah, kalau begitu di mana kira-kira toko mana tempat Pak Anjas beli? Oh, nah ada, saya bilang jawab gitu kan. Setelah itu saya kalau begitu tolong dilanjutkan di pupuk ini. Ini bisa-bisa dijual. Bisa-bisa dijual kata Mak Anto. Langsung ditanyakan sama kelompok kita, teman berapa buat ini? Sementara kita hanya kalau dulu PPHT itu hanya 7 orang. Terus yang sekarang 15 orang. Ya kenapa sana dimasukkan saya? Saya jawab karena anaknya masuk di sini. Kan Nanang namanya kan? Sudah masuk anaknya jadi anggota ini buat pelatihan pupuk ini, saya bilang gitu. Oh iya, dia bilang. Saya kira kalau memang tidak anak saya masuk, saya ikut. Tidak apa-apa. Saya tertarik katanya dengan pupuk ini. Sebenarnya kacang saya ini belum dicabut, belum waktunya. Tetapi seperti sudah mau panen. Ini baiknya pupuk ini. Jadi itulah anunya. Yang kedua kali tadi itu namanya Inak Sahni itu. Ke sini dia, saya suruh ke sini dia. Kalau mau lihat tentang pupuk itu
Oh, silakan datang dia baru kan. Dia melihat- sudah Bapak kasih kasih sudah pernah itu Bapak penjelasan kasih. gitu, itu kasih penjelasan. Dulu saya pakai ini kacang saya baik. Sekarang masih tuh enggak. Saya bilang masih kan. Nah, Pak masih itu bendahara. Saya minta satu pupuk ini kasih Nak Sani. Dikasih Nak Sani baru kan gila. Sekarang iya, sudah dapat iya. pupuk pergi dia. Oh iya iya. Tapi Pak Inasani sudah coba Sudah di coba. tanamannya dia lihat Dia lihat hasilnya bagus kacangnya. Dulu kacang saya ini dapat hasil sekian hari ini dapat sekian. Sekarang kok beda. Itu. Meningkat jumlah Ya, yang saya sangat didapat. bangga Bu. Iya, Yang mendengar dari Nak Sani itu cerita sama saya. Oh, berarti kalau pupuk itu bagus. Iya bagus. Minta lagi 1 botol. Di kelompok ini mari para anggota jangan patah semangat, ya. Mari kita lanjutkan membuat semacam ini, ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ini sekarang kita kasih petani dulu, kasih gratis. Dan nanti setelah ada hasil dari petani cerita sendiri sama kita, baru kita jual mahal, ya. Kita jual mahal nanti. mahal, Ya, ganti karena bahan ini dulu. termasuk berhasil kan. Nah tadi setelah kita kasih gratis, kalau dia mau beli lagi, ganti bahannya. ganti bahannya. Nah itu ya. Kami pernah menerima dana dari pemerintah itu sebanyak 25 juta Untuk membeli sarana untuk membeli pimpatnya. sarana tempat alat-alat seperti Bapak lihat sudah di sini. apa Jadi aja tuh? kalau kita lihat dari segi alat itu, karena itu dipakai bahasa Barat, ya, banyak dipakai bahasa Barat, Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Jadi bahan-bahannya sudah cukup kita beli, sudah lengkap. Apa itu mikroskop? Ya mikroskop kalau kita sebut, kulkas. ya Apalagi? coba di buku anu itu ada kan? Mana bukan itu bendahara. Iya, iya, iya. Kita nak hafal itu. Iya. Nah kita nak hafal tuh yang apa-apa. Tapi insya Allah bahwa dana yang 25 juta itu sudah arahnya ke kelompok. Iya. Ya. Untuk beli sarana. Dan yang kedua kemarin kalau kita harapkan dari dana kelompok itu Pak Ibu, Nggih. jadi kami buat di sini di sebelah ini. Kemarin kami dana kas kelompok kami ambil 5 juta untuk buat ini Pak. Oh. Swadaya itu bendahara, Pak. Buat gudang produksinya. Karena kemarin kita lihat tempat ini sangat sempit sekali. Mana taruh mikroskop, mana Iya, taruh iya, ini, harus bersih. harus bersih. Sehingga kami punya inisiatif dengan anggota maupun pengurus kelompok ini, kami harus membuat gudang di Gudang timur untuk penyimpanannya. memindahkan Iya. dari sini ke timur. Kalau kita hanya satu tempat ini maka tidak cukup. Karena banyak lihat alat yang kita beli kemarin itu. Itu swadaya kelompok. Ya, swadaya kelompok yang 5 juta itu. Nah, itu karena kemarin saya tanya bendahara, ada uang? Bendahara, ada. Nah, Iya Pak Ketua, saya setelah mendengar nih cerita pengalaman Bapak, lalu kemudian cerita dari kelompok-kelompok tani yang lain yang kemudian ingin lagi kan aplikasikan. Nah itu membuat saya tuh ikut optimis gitu loh, optimis bahwa apa yang menjadi hajat pemerintah, bahwa petani tidak lagi tergantung pada pupuk kimia lagi gitu. Petani sudah bisa memproduksi sendiri dan juga mengaplikasikan tuh jadi tidak sia-sia nih sarana yang kita berikan gitu Pak. Pemerintah kan gitu, kebahagiaannya hanya satu Pak, apabila petaninya sejahtera. Pemerintah hanya itu keinginannya gitu kan. Nah artinya Bapak mau mengaplikasikan sehingga kantongnya Bapak jadi ramah. Tidak banyak habis untuk beli pupuk kimia gitu kan. Nah selain lingkungannya menjadi sehat, produknya menjadi sehat, bahan-bahannya ada di bahan sekitar, pupuk kandangnya tidak perlu dibuang tapi kemudian kembali ke lahan menjadi kompos, menjadi triko kompos. Ya itu tuh keinginan pemerintah seperti itu supaya kemudian kita tidak tergantung lagi impor pupuk dari luar. Petani sudah mandiri, itu harapannya pemerintah. Dan saya optimis, saya titip gitu Pak ya sarananya agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan kelompok tani di sini gitu nggih Pak, bisa ya. Nah nanti lain kali kita ke sini ceritanya sudah lebih lagi kalau tadi lebih bagus lagi ya Pak ya. Nggih. Terima kasih ya. Semoga tetap komit gitu, tetap komit untuk memanfaatkan bahan-bahan ini, memanfaatkan sarana yang diberikan ya Pak ya, tetap konsisten dan
semakin amanah untuk menjaga lingkungan ya. Gitu ya Pak. Nggih, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.